pembelian ataupun lain sebagainya. Nah, saya akan memberikan pengertian dari fungsi uang. Nah, ternyata uang itu yang pertama fungsinya itu bisa digunakan untuk alat tukar. Terlihat di gambar itu ada adik kecil itu sedang membeli sesuatu barang, kelihatannya yang dibeli apa itu? Kinder Joy atau apa ya? Nah, dari gambar tersebut bisa kita artikan, bisa kita definisikan bahwa uang itu berfungsi sebagai alat tukar. Dulu, beberapa puluh tahun yang lalu, manusia itu dalam mendapatkan suatu barang itu belum menggunakan uang, tetapi menggunakan sistem barter. Jadi, saya memiliki air minum, ada yang memiliki sirup, maka kita menggunakan sistemnya menggunakan barter. Saya menukarkan air minum saya dengan sirup orang lain. Nah, saat ini karena sudah memiliki uang, maka uang bisa digunakan sebagai alat tukar. Kemudian fungsi yang kedua, itu ada satuan hitung. Di samping kanan itu ada sebuah buku dengan tulisan di bawahnya ada harga Rp 2.500. Maksudnya apa? Uang ini bisa digunakan untuk menaksir atau untuk memberikan keterangan berapa nilai dari barang tersebut. Buku tulis ini harganya adalah 2.500 sehingga 2.500 ini bisa digunakan sebagai satuan hitung dari buku tersebut. Dan yang ketiga, sebagai alat penyimpanan nilai. Kenapa? Karena ini uang itu bisa digunakan untuk masa depan. Jadi, kalau kalian punya uang 100.000 sekarang, uang itu pasti akan digunakan kalian di masa yang akan datang. Jadi tidak harus dihabiskan sekarang, tapi bisa digunakan untuk masa yang akan datang. Kenapa? Lain halnya dengan kita memiliki barang buah. Buah, entah itu melon, ataupun pisang, ataupun nanas. Kalau kita memiliki saat ini, kan kita harus menggunakan saat ini. Beda dengan uang. Kalau uang bisa kita gunakan untuk masa yang akan datang. Sehingga sifat uang itu, uang memiliki sifat yang liquid. Nah, bagaimana kamu mengelola uang sakumu? Apakah dari kalian sudah ada yang pernah menabung? Ya, Pak. Adinda Nurlita hadir? Hadir, Pak. Kamu pernah mencoba menyisihkan uang sakumu untuk menabung atau belum? Sudah pernah. Oke, sudah pernah. Ya, terima kasih. Oke, materi berikutnya, pengantar berikutnya. Nah, ini adalah gambar sebuah perusahaan atau organisasi. Apa fungsi uang bagi perusahaan? Fungsi uang bagi perusahaan itu ada banyak sekali. Yang pertama, bisa untuk menggaji karyawannya. Yang kedua, bisa untuk membeli peralatan. Peralatan untuk menunjang berbagai kegiatan operasional yang ada di perusahaan. Yang ketiga, memproduksi barang dan jasa. Dan yang keempat, merencanakan pengembangan. Entah itu mengembangkan suatu produk atau membangun usaha lainnya atau mungkin membangun kantor cabang baru dan lain sebagainya. Ada pertanyaan, kalau perusahaan atau organisasi itu tidak bisa mengelola uang, bagaimana ya? Jawabannya adalah, nah, seperti gambar itu. Jadi, orang atau anggota-anggota perusahaan itu akan kesulitan dalam mencapai target atau akan kesulitan dalam mencapai tujuannya. Itu adalah akibat jika perusahaan, organisasi, ataupun kalian sendiri tidak mengalami kesulitan dalam mengelola keuangannya. Nah, kira-kira sekarang ada pertanyaan buat kalian. Kira-kira uang perusahaan itu digunakan untuk apa saja? Ada yang mau membantu menjawab? Yang pertama, Membayar karyawan. Membayar karyawan. Oke, ada lagi? Yang kedua, pengembangan. Membeli peralatan untuk perusahaan. Peralatan dan juga pengembangan. Ada lagi? Memproduksi barang dan jasa. Memproduksi, oke. Terus ada lagi nggak? Perusahaan itu kira-kira perlu biaya untuk rapat nggak? Perlu. Berarti kira-kira kalau rapat itu anggota perusahaan rapat ngobrol terus atau ada makanannya di situ? Ada makanannya. Bisa untuk jamuan
pertemuan. Kemudian ada lagi nggak kira-kira untuk apa uang perusahaan itu? Untuk membayar listrik. Oke, bayar listrik. Kalau listrik biasanya satu Membayar paket dengan perusahaan. air, telepon, internet juga. Ada lagi yang lainnya? Untuk Pajak apa lagi bangunan. uang perusahaan itu? Pajak bangunan. Pajak. Oke, pajak untuk membayar pajak. Nah, dari contoh-contoh yang kalian berikan, ternyata kita bisa tahu, ternyata uang perusahaan itu bisa untuk digunakan pembayaran jumlah besar dan juga pembayaran jumlah kecil. Kalau karyawan, kira-kira perusahaan mengeluarkan uang untuk karyawan kira-kira besar atau kecil? Besar. Besar ya. Besar. Ini berarti Besar, Pak. kategorinya besar. Kadang satu bulan karyawan digaji 2 juta atau 2.500.000 begitu. Kalau pengembangan produk ini kira-kira besar atau kecil? Besar. Besar. Bagus. Kemudian memproduksi barang dan jasa itu sama ya dengan yang atas, besar. Nah, kira-kira kalau selanjutnya jamuan pertemuan, ini jumlah yang dikeluarkan besar atau kecil ya? Kecil. Karena tidak selalu setiap saat ada pertemuan gitu ya. Kemudian untuk bayar listrik, air, telepon kira-kira kecil apa besar? Besar. Paling perusahaan itu mengeluarkan cuman berapa? Bisa sekitar 800.000 saja, padahal karyawan itu 2.600.000. Berarti bisa kita kategorikan ini termasuk yang kecil. Pajak apalagi? Kalau pajak kira-kira besar atau kecil? Pajak ini besar ya. Iya, kadang ada yang besar, tapi untuk pajak ini karena pajak itu biasanya satu rumah itu, kalau perumahan biasanya satu rumah itu membayar pajak bumi bangunan 170, 150 sampai 200.000 tergantung dari luas bangunan dan juga kategori lainnya. Untuk perusahaan pajak ini saya simpulkan lagi, saya kecilkan lagi, pajak ini pajak pembelian barang misalnya ya. Maka kategorinya adalah kategori kecil. Dari contoh-contoh yang kalian tadi berikan, ternyata perusahaan itu, uang perusahaan ada yang digunakan untuk pembayaran besar dan juga kecil. Selanjutnya, nah, dari pengantar tadi, maka apa yang kita ingin capai di pertemuan ini? Yang pertama, diharapkan siswa atau kalian bisa mengerti kas dan kas kecil. Yang kedua, kalian mengetahui alasan, tujuan, fungsi, dan karakteristik kas kecil. Dan yang ketiga, kalian bisa mengetahui karakteristik petugas pelaksana kas kecil. Kita masuk ke materi pengantar. Dalam melakukan transaksi bisnis, perusahaan tidak selalu mengeluarkan dana besar untuk membayar sesuatu. Karena tanpa disadari, ternyata perusahaan juga dapat mengeluarkan uang dengan nominal yang kecil, tapi dengan kuantitas yang banyak atau sering mengeluarkan pembayaran dalam jumlah kecil tersebut. Sehingga kita tahu pengertian dari kas dan kas kecil. Kalian perlu memahami dua pengertian terlebih dahulu. Yang pertama kas perusahaan dan yang kedua kas kecil. Kas perusahaan itu adalah uang kertas atau uang logam dan surat-surat yang memiliki seperti uang, yang memiliki sifat seperti uang. Jadi seluruh uang atau seluruh kekayaan yang ada di perusahaan itu bisa dalam kategori kas. Nah, pertanyaan mungkin kalian bertanya, surat-surat yang memiliki sifat seperti uang itu apa, Pak? Contohnya ada, kalian dulu kemarin ketika kelas 11 belajar tentang cek. Ada yang tahu apa itu cek? Tahu. Bukti pembayaran. Ine Fatimah, apa itu cek? Alat bukti pembayaran. Iya, salah satu bukti alat untuk pembayaran. Nah, kalau kita punya cek, kalau kita punya obligasi ataupun kertas saham, itu sifatnya bisa diuangkan. Sehingga surat-surat tersebut juga termasuk ke dalam kas. Selain surat-surat, uang kertas atau uang logam juga termasuk dalam kategori kas.
atau kas perusahaan. Selanjutnya, kas kecil. Apa itu kas kecil? Kas kecil adalah sejumlah uang yang disisihkan untuk membiayai pengeluaran yang rutin dan nilainya kecil. Jadi, dari kas perusahaan yang banyak tadi, diambil sebagian atau disisihkan untuk membiayai pengeluaran yang rutin dan nilainya relatif kecil. Jadi, pengertiannya, kas kecil itu adalah sebagian dana yang diambil dari kas perusahaan untuk membiayai berbagai pengeluaran rutin yang nilainya kecil. Misalnya, sebuah perusahaan mempunyai uang kas 50 juta. Kas perusahaannya itu 50 juta. Maka boleh saja mereka mengalokasikan atau menyisihkan uang sebesar 2 juta untuk kas kecil dan sisanya 48 juta dialokasikan untuk keperluan selain kas kecil. Jadi 48 jutanya itu kas dan 2 jutanya kas kecil. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Di bawah ini ada kotak, total itu ada 50 juta. Nah, 48 juta itu kas perusahaan dan 2 jutanya itu adalah kas kecil. Gitu ya. Sampai sini kalian bisa memahami apa itu perbedaan antara kas dan kas kecil? Paham. Oke, paham. Kita lanjut ke materi berikutnya. Dana kas kecil itu, tadi kan dana kas kecil disisihkan dari kas perusahaan. Untuk berapa lama? Kas kecil tadi bisa dialokasikan atau bisa disisihkan setiap periode, misalkan setiap bulan. Setiap bulan, perusahaan mengalokasikan uang 2 juta rupiah tadi untuk keperluan kas kecil. Misal bulan ini bulan Juli. Bulan Juli perusahaan memiliki uang 2 juta untuk digunakan sebagai dana kas kecil untuk bayar listrik, untuk membeli makanan saat rapat, untuk membayar pajak yang kecil atau lain sebagainya. Itu untuk berapa lama? Jawabannya setiap periode. Setiap periode bisa setiap bulan, setiap minggu, atau setiap 2 minggu sekali. Selanjutnya, siapa yang mau mengelola dana kas perusahaan, dana kas kecil? Kalian pasti tahu ada jurusan akuntansi atau ada kompetensi keahlian akuntansi. Nah, yang mengelola dana kas perusahaan itu adalah pihak akuntansi, dan yang mengelola dana kas kecil itu adalah kalian-kalian ini, calon-calon sekretaris. Sehingga pihak akuntansi itu memikirkan yang banyak, yang besar. Nah, kalian hanya bertugas untuk membantu pihak akuntansi dalam mengelola dana kas kecil. Itu adalah petugas yang mengelola dana kas perusahaan dan dana kas kecil. Selanjutnya, maka kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil, seperti dana entertain. Apa itu dana entertain? Dana entertain itu kalau di instansi itu bisa juga disebut dengan dana taktis. Jadi, dana lain-lain yang tidak termasuk dalam form SPJ itu termasuk dalam dana entertain. Contoh, ketika perusahaan ketika perusahaan kedatangan tamu. Nah, tamu itu pasti kita memberikan suguhan berupa jamuan, entah itu makan, entah itu minum, dan lain-lain sebagainya. Karena nominal yang diperlukan untuk membeli makanan dan minuman tersebut kecil, maka kita bisa mengambil dari dana kas kecil yang sudah dialokasikan oleh perusahaan tadi. Begitu asumsinya. Selain dana entertain, dana konsumsi untuk kepentingan rapat dan lain sebagainya itu juga diperlukan, bisa diambil dalam dana kas kecil. Sebagai orang yang dipercaya pimpinan untuk mengelola dana kas kecil, sekretaris harus dapat mengatur dan merencanakan penggunaan dana kas kecil serta membuat catatan laporan keuangan yang dibukukan kembali oleh bagian keuangan perusahaan. Bagian keuangan perusahaan ini bisa ditempati oleh pihak akuntansi. Itu kesimpulan dari pengertian kas kecil dan juga pengertian kas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lagi contoh penggunaan dana kas kecil di perusahaan. Itu ada, contohnya saya memberikan 9 dan juga lainnya. Yang pertama itu ada jamuan rapat. Rapat itu pasti membutuhkan konsumsi, rapat itu pasti membutuhkan air minum dan lain sebagainya. Itu bisa diambil dari kas kecil. Membayar transportasi. Misalkan pimpinan ingin melakukan bepergian dari Semarang ke
Kabupaten Semarang atau dari Semarang ke Kendal misalkan. Pimpinan pasti membutuhkan alat transportasi, moda transportasi berupa travel ataupun mobil. Nah, untuk membeli bensin itu atau membeli tiket, maka bisa kita gunakan, bisa kita ambil dari dana kas kecil. Setelah transportasi ada juga tiket seperti tiket penerbangan, tiket pesawat ataupun tiket kendaraan lainnya. Iklan di surat kabar. Perusahaan perlu memberikan iklan, maka iklan itu bisa diambil dari kas kecil. Yang kelima, pembelian perlengkapan kantor. Bedakan antara perlengkapan dengan peralatan. Saya mau tanya coba ke siapa ya? Nandatia hadir di sini? Nandatia Amalia? Halo, Nandatia, apakah hadir di sini? Saya lanjut. Risma Septiana hadir di sini? Hadir, Pak. Oke. Risma, menurutmu perbedaan antara perlengkapan kantor dan peralatan kantor itu apa? Gimana, Pak? Perbedaan antara perlengkapan kantor dengan peralatan kantor itu apa? Kalau alat tulis itu masuk ke peralatan atau perlengkapan? Peralatan, Pak. Kalau laptop, komputer masuk ke peralatan atau perlengkapan? Perlengkapan itu biasanya habis pakai. Peralatan itu biasanya dipakai dalam jangka waktu yang lama dan tidak habis. Kalau laptop masuknya ke peralatan atau perlengkapan? Perlengkapan. Kalau perlengkapan itu habis pakai, biasanya peralatan, Pak. habis pakai. Oke. Kalau laptop, komputer, mesin fotokopi itu masuknya ke peralatan. Kalau alat tulis, kemudian spidol itu masuknya ke perlengkapan. Nah, maka nomor 5 ini, pembelian perlengkapan seperti spidol, alat tulis atau lainnya bisa diambil dari dana kas kecil. Yang keenam, pembelian alat tulis kantor. Yang ke-7 sampai 9 tadi yang kalian sudah memberi contoh, telepon, listrik, dan air. Dan yang ke-10, dan keperluan lainnya yang bersifat rutin dan nominalnya kecil. Itu adalah contoh-contoh penggunaan dari kas kecil. Terima kasih Risma sudah membantu. Selanjutnya, apa tujuan dibentuknya dana kas kecil? Yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian kantor. Jadi, dengan adanya dana kas kecil ini, anggota perusahaan atau pimpinan bisa mengambil uang secara cepat karena sudah dialokasikan. Uang 2 juta tadi sudah dikelola oleh sekretaris sehingga bisa digunakan kapan saja dan juga di mana saja. Sehingga bisa menangani masalah perlengkapan. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis atau atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Bayangkan kalau kalian mengeluarkan uang untuk membeli konsumsi rapat itu harus melalui prosedural perusahaan. Itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Sehingga agar lebih efektif dan efisien, untuk pengeluaran kecil kita menggunakan dana kas kecil agar lebih praktis dan ekonomis. Yang ketiga, tujuannya ada meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan. Contohnya tadi, kalau ada tamu datang, kita bisa membeli makan segera, kita bisa memberi air minum segera, agar pelanggan itu juga akan senang. Dana entertain atau dana taktis yang tadi saya jelaskan. Dan yang keempat, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Itu adalah 4 tujuan dibentuknya dana kas kecil. Selanjutnya, apa itu karakteristik dana kas kecil? Karakteristik dana kas kecil yang pertama, dana khusus yang disiapkan sesuai dengan skala operasional perusahaan. Kata kunci yang ada di sini adalah yang disiapkan. Jadi sudah disisihkan sebelumnya. Tadi uang yang tadi saya contohkan di awal, dari 50 juta kas perusahaan, 2 jutanya diambil, disisihkan untuk digunakan dana kas kecil. Jadi dana kas kecil itu adalah dana khusus yang disiapkan. Karakteristik yang kedua, digunakan untuk mendanai transaksi kecil yang sifatnya rutin. Karakteristik yang ketiga, disimpan di tempat petty cash box.
Nah, ini petty cash box ini adalah tempat khusus yang digunakan untuk menyimpan dana kas kecil. Bentuknya itu bisa berupa kotak. Di dalam kotak itu berisi dana kas kecil. Tadi di awal tadi saya memberi contoh dari 50 juta uang kas perusahaan, 2 jutanya diambil untuk digunakan dana kas kecil. Ketika sekretaris sudah menerima dana kas kecil sebesar 2 juta tadi, maka 2 juta tadi disimpan di petty cash box untuk digunakan dalam membiayai dana yang sifatnya kecil. Dan yang keempat, karakteristik yang keempat, ditangani oleh petugas keuangan di tingkat pemula, junior kasir. Petugas keuangan di tingkatan pemula itu contohnya seperti kalian, nantinya lulusan OTKP ataupun sekretaris ataupun mungkin bisnis dari pemasaran, itu adalah petugas keuangan di tingkat pemula. Kalau yang tingkatan selanjutnya itu adalah pihak akuntansi atau mereka-mereka yang berasal dari lulusan jurusan akuntansi. Itu adalah karakteristik dana kas kecil. Selanjutnya, petugas pelaksana dana kas kecil. Nah, untuk mengelola dana kas kecil, petugas atau orang yang dipasrahin atau diberikan tanggung jawab dalam mengelola itu juga harus memiliki karakter atau kemampuan tertentu. Yang pertama, dia menguasai dasar akuntansi. Dasar akuntansi itu simple, seperti debit, kredit, kapan dana dimasukkan di debit, kapan dana dimasukkan di kredit, ataupun dasar akuntansi itu bisa menguasai aplikasi-aplikasi akuntansi yang sederhana. Kriteria yang kedua, kompetensi yang harus dimiliki yang kedua, yaitu menangani pembelian dalam jumlah kecil. Nah, kalau ada pembelian, apapun itu pembelian yang ada di perusahaan, cara menanganinya adalah dengan melakukan pencatatan secara rutin. Yang ketiga, bersikap konsisten. Jadi, petugas itu harus memiliki sifat atau sikap yang konsisten, ajak atau rutin. Dan yang keempat, dia mampu mengoperasikan spreadsheet sederhana seperti Microsoft Excel atau mungkin Google Spreadsheet ataupun mungkin WPS Office. Nah, diharapkan dari mata pelajaran ini kalian juga bisa mengetahui atau memahami bagaimana fitur-fitur sederhana yang ada di spreadsheet atau di Microsoft Excel, di mana nanti ketika kalian akan mengikuti UKK di akhir kelas 12, kalian juga akan praktek dana kas kecil. Praktek dana kas kecil ini sebagai salah satu materi uji yang akan diujikan dalam uji kompetensi keahlian OTKP. Itu tadi kriteria petugas pelaksana kas kecil. Selanjutnya, apa saja peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan prosedur kas kecil? Peralatan yang dibutuhkan ada 6. Yang pertama, formulir permintaan pengisian kembali kas kecil. Formulir ini, kalau kita dalam periode ini, misalkan bulan Juli, saya akan menjelaskan yang permintaan pengisian kembali dana kas kecil ini ya, yang poin A. Misalkan bulan Juli kalian dapat uang 2 juta untuk mengelola dana kas kecil. Ternyata di bulan Agustus sisa dana kas kecil kalian tinggal 300.000. Maka kita akan menggunakan formulir permintaan pengisian kembali kas kecil ini untuk melengkapi dana kas kecil agar kembali menjadi 2 juta. Sehingga bulan Agustus dana kas kecil kembali menjadi 2 juta rupiah untuk digunakan di periode berikutnya. Itu adalah definisi dari formulir permintaan pengisian kembali kas kecil. Selanjutnya, formulir permintaan pengeluaran dana kas kecil. Apa formulir ini tujuannya untuk apa? Formulir pengeluaran dana kas kecil tujuannya jika kalian mau mengeluarkan dana kas kecil. Misalkan ada rapat yang mengharuskan kalian membeli makan. Makan itu total harganya 150.000. Ketika kalian mau mengambil 150.000 itu dari dana kas kecil, kalian perlu melakukan pengisian formulir permintaan pengeluaran dana kas kecil. Formulir ini digunakan setiap kalian akan menggunakan dana kas kecil. Yang ketiga, peralatannya adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini ada jurnal impres dan fluktuatif. Yang D,
buku laporan aktivitas penggunaan kas kecil, di mana buku ini nanti kalian akan buat untuk membuat jurnal umumnya. Dan yang E, bukti pengeluaran kas kecil. Dan yang F, alat tulis dan alat hitung. Mungkin untuk pertemuan ini saya hanya memberikan secara singkat. Nantinya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, satu persatu akan kita pelajari secara pelan-pelan. Apa itu pengisian kembali kas kecil, apa itu pengeluaran, apa itu jurnal, apa itu buku laporan, dan lain sebagainya. Itu kita akan mempelajari lebih rinci di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selanjutnya, for your information, kesimpulannya dari pertemuan ini adalah, yang pertama, di awal pembentukan kas kecil, manajemen perusahaan hendaknya menetapkan nominal yang pasti mengenai saldo minimal dan saldo maksimal kas kecil sesuai skala prioritas skala operasional perusahaan. Contohnya begini, kalian ingin membuat perusahaan sendiri. Nah, contohnya siapa ya? Cindy Aurelia hadir di pertemuan ini? Halo Cindy, apakah di pertemuan ini hadir? Oke, selanjutnya Putri Nur Almalia, apakah di pertemuan ini hadir? Hadir. Oke, Putri Nur, menurutmu kalau saya beri contoh, kira-kira kamu di masa depan ingin membuat perusahaan sendiri atau tidak? Iya, ingin. Apa contoh perusahaan yang ingin kamu buat apa? Perusahaan yang bergerak di bidang apa kira-kira? Di bidang makanan. Kuliner berarti ya? Oke. Iya. Contohnya begini, Putri Nur di masa yang akan datang membuat perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, entah itu menjual produk atau mungkin mengembangkan produk baru. Karena perusahaan ini baru berdiri, biasanya uang yang dimiliki oleh perusahaan kuliner milik Putri ini kan belum memiliki uang yang banyak. Contoh, baru memiliki uang 30 juta. Dari 30 juta ini, itu adalah kas perusahaan. Nah, karena perusahaannya Putri Nur ini pasti sering mengeluarkan biaya-biaya kecil, maka dari 30 juta yang dimiliki, disisihkan 1 juta untuk pengeluaran dana kas kecil. Nah, menentukan besar kecilnya dana kas kecil itu tergantung dari pemilik perusahaan. Kalau perusahaannya besar, kayak mungkin Indofood, itu kan perusahaan yang skalanya besar. Mungkin uang kasnya itu bisa sampai ratusan juta atau mungkin miliaran. Maka dana kas kecil yang dialokasikan itu tidak hanya 1 juta atau 2 juta atau 5 juta, bisa saja dana kas kecil yang dikelola oleh perusahaan PT Indofood itu bisa mencapai puluhan juta karena kas perusahaannya sampai dengan ratusan atau mungkin miliaran rupiah begitu. Skala operasional perusahaan. Begitu ya. Yang kedua, nominal tersebut dapat berubah seiring dengan perkembangan perusahaan. Tadi contohnya Putri Nur Almalia ingin membuat perusahaan kuliner. Di awal, karena uang kasnya hanya 30 juta, maka dana kas kecil yang diambil hanya 1 juta. Semakin berkembangnya perusahaan kuliner milik Putri itu semakin memiliki uang kas yang banyak, sampai dengan 100 juta misalkan. Karena uangnya sudah banyak, maka nominal kas kecilnya itu juga bisa ditingkatkan menjadi 5 juta atau 10 juta. Gitu. Sesuai dengan perkembangan perusahaan. Dan yang ketiga, misal ketika perusahaan baru dibentuk, kasnya hanya 100 juta. Maka perusahaan tersebut bisa menetapkan dana kas kecil hanya 5 juta per bulan. Semakin berkembangnya perusahaan, maka kas kecilnya juga akan semakin besar. Nah, itu adalah kesimpulan dari pertemuan kita pada siang hari ini. Oke. Bagaimana kalian? Apakah ada pertanyaan ataukah ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Nah, karena materi sudah selesai, saya akan memberikan kalian link untuk presensi.
Sebentar, saya akan menyalin link presensi itu. Oke. Pak, mau tanya. Ya, silahkan Intan. Kan yang tadi yang formulir permintaan pengisian kembali kas kecil, itu kan yang katanya, yang misalnya kas kecilnya setiap bulan mesti 2 juta. Lah itu kalau misal sisa 500.000, dia minta formulir buat pengisian kembali kas kecil itu harus genap 1.500.000 biar 2 juta apa tetap yang disisain itu 2 juta? Oke, ya pertanyaan yang bagus. Nah, saya akan menjawab begini. Untuk yang pengisian kembali ya, jadi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari apa itu metode impres dan juga metode fluktuatif. Metode impres ini dana kas kecil akan tetap setiap periode. Misalkan bulan ini bulan Juli. Bulan Juli kalian punya 2 juta rupiah untuk dana kas kecil. Ternyata ketika bulan Agustus uangnya sisa 300.000. Maka kalian mengisi formulir permintaan pengisian kembali itu sejumlah 1.700.000 agar di bulan Agustus dana kas kecilnya ini kembali menjadi 2 juta rupiah. Gitu ya. Itu yang sistem bagaimana? Jadi nggak bisa nambah, berarti setiap bulan ya kalau 2 juta ya 2 juta terus gitu. Ya, terima kasih. Itu yang sistem impres karena dananya tetap. Lain halnya dengan sistem fluktuatif atau dana tidak tetap. Nah, dana tidak tetap bisa saja karena perusahaan semakin berkembang, boleh saja di bulan berikutnya kita mengajukan uang kas kecil itu lebih banyak dari uang kas kecil sebelumnya. Misalkan bulan Juli 2 juta, bulan Agustus karena perkembangan perusahaan semakin meningkat, maka bulan Agustus kita minta dana kas kecil 4 juta atau 5 juta. Itu bisa, tapi nanti masuknya ke fluktuatif. Ada yang impres, ada fluktuatif. Tetapi untuk yang tingkat SMK, tingkat kalian dalam belajar, kalian cukup mengetahui atau mempelajari, menekuni lebih dalam di jurnal impres atau dana tetap. Gitu ya. Jadi kalau misalkan bulan Agustus uang yang tadi Juli itu dana kas kecil 2 juta, di bulan Agustus sisa 300, maka kalian mengajukan uang sebesar 1.700.000 agar di bulan Agustus dana kas kecil kembali menjadi 2 juta rupiah menggunakan sistem impres. Begitu Intan? Makasih ya Pak. Iya, tidak apa-apa. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kalian akan lebih detail lagi dalam mempelajari impres dan fluktuatif ini. Nah, baik, di chat kalian itu sudah ada link presensi pertemuan 21 Juli. Silakan kalian yang masih berada di sini, silakan untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Nanti kalau sudah baru pertemuan kita tutup. Saya beri waktu 5 menit ya untuk presensi ya, sampai 9.45. Oke, silakan melakukan presensi. Oke, ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Dari kalian mungkin ada lagi yang ingin menanyakan sesuatu atau mungkin ingin menyampaikan sesuatu? Saya rasa sudah cukup semua ya, karena sudah cukup dan ini adalah materi pengantar, baru sebatas ruang lingkup atau perkenalan dana kas kecil, maka pertemuan ini saya rasa cukupkan sekian. Saya akan melakukan berhenti merekam. Saya akan memberhentikan rekaman terlebih dahulu. Oke, rekaman sudah selesai, sudah berhenti.